Kecepatan mobil meningkat dari 13 meter per sekon menjadi 31 meter per sekon dalam selang waktu 4 sekon. Berapakah percepatan mobil? Oke, kita tulis diketahui. Meningkat dari 13 meter per sekon itu adalah V awal, atau kita tulis V0, 13 meter per sekon, menjadi 31 meter per sekon, itu adalah V akhir atau V1, 31 meter per sekon dalam selang waktu 4 sekon. Itu adalah T, 4 sekon, ditanya percepatan. Oke, A, berapa? Jadi A itu adalah delta V atau perubahan kecepatan per delta T selang waktu. Perubahan kecepatan itu adalah V akhir dikurang V awal per selang waktu. Oke, V akhirnya itu adalah 31 meter per sekon dikurang V awalnya 13 meter per sekon. Oke, delta T itu 4 sekon. Jadi 31 dikurang 13 kita dapatkan 8 meter per sekon per 4 sekon. 18 bagi 4 kita dapatkan 4,5 meter per sekon kuadrat. Inilah percepatan mobil tersebut. Jika sebuah sepeda motor dengan kecepatan 30 meter per sekon mengalami percepatan positif 6 meter per sekon kuadrat selama 2,5 sekon, berapakah kecepatan akhirnya? Oke, pertama kita tulis diketahui dengan kecepatan 30 meter per sekon itu adalah V awalnya 30 meter per sekon mengalami percepatan positif. Oke, positif itu artinya percepatannya searah dengan arah gerak benda. Oke, jadi kalau misalnya benda aja bergerak ke arah kanan, maka ini V-nya, maka percepatannya juga ke arah yang sama. Dan ini A-nya. Maka ini disebut percepatan positif yang akan menyebabkan kecepatan akhirnya menjadi bertambah. Oke, dan ini terjadi selama 2,5 sekon. T-nya itu adalah 2,5 sekon. Berapakah kecepatan akhirnya? Ditanya V1 atau kecepatan akhir. Oke, kita tuliskan rumusnya. A sama dengan delta V per delta T, atau A sama dengan V1 dikurang V0 per delta T. Oke, A-nya itu adalah 6 sama dengan V1 kita mau cari V0 itu 30. Oke, per delta T di sini waktunya adalah 2,5 sekon. Oke. Kemudian ruas kiri kita kali dengan 2,5, ruas kanan kita kali dengan 2,5 sehingga menjadi 6 dikali 2,5 sama dengan V1 dikurang 30. 6 dikali 2,5 kita dapatkan 15. Oke, sama dengan V1 dikurang 30. Maka V1 itu adalah 45. Oke. V1 adalah 45 meter per sekon. Itulah kecepatan akhirnya. Seorang anak menggelindingkan bola di atas karpet dengan kelajuan 3 meter per sekon. Karena dihambat oleh gesekan, maka bola berhenti setelah bergerak selama 10 sekon. Berapakah perlambatan bola? Oke, coba kita lihat kejadian ini. Misalnya ini adalah sebuah karpet. Oke. Dan seorang anak menggelindingkan sebuah bola. Oke. Kita katakan ke arah kanan misalnya. Jadi V-nya itu ke kanan. Nah, kita tahu gaya gesek itu menyebabkan gerak sesuatu menjadi lambat. Jadi kita katakan gaya gesek itu atau percepatan gesekan itu adalah berlawanan arah dengan kecepatan benda. Oleh karena itu, benda menjadi kecepatannya menjadi lebih lambat sampai akhirnya berhenti. Oke? Jadi kita katakan di sini terjadi percepatan percepatan negatif. Oke? Negatif. Jadi di sini ditanya tentukan perlambatan bola. Oke, perlambatan itu sebenarnya adalah percepatan negatif. Oke, jadi percepatan negatif itu adalah
perlambatan. Oke, kita tulis diketahui. Oke, melanjut dengan kelajuan 3 meter per sekon. Itu adalah V awalnya 3 meter per sekon. Oke. Mengalami gesekan sehingga bola berhenti. Jadi pada akhirnya dia berhenti, itu berarti kelajuan akhirnya menjadi 0 meter per sekon. Dan ini terjadi selama 10 sekon. Oke, kita tulis waktunya itu 10 sekon. Tentukanlah perlambatan bola. Oke, tentukanlah A-nya. A sama dengan V1 kurang V0 per delta T. Oke, V1-nya atau V akhirnya itu 0 dikurang V0-nya, V awalnya 3 meter per sekon. Oke, selama delta T-nya itu 10 sekon. Oke, 0 dikurang 3 itu kita dapatkan min 3 meter per sekon per 10 sekon. Kita dapatkan minus 0,3 meter per sekon kuadrat. Jadi tanda minus di sini menunjukkan bahwa benda ini mengalami percepatan negatif, oke? Atau kita katakan benda ini mengalami perlambatan yang nilainya 0,3 meter per sekon kuadrat.